Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko, kuliah ke-12, broker atau pialang asuransi. Broker asuransi. Broker asuransi adalah sebuah lembaga profesi yang memberikan bantuan dan menjembatani antara pihak tertanggung atau klien asuransi atau nasabah asuransi dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Sebagai broker asuransi, tentunya harus mampu meyakinkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin muncul selama mata rantai asuransi berjalan, mulai dari proses mendapatkan nasabah hingga menangani dan terlibat dengan beragam hal bila saja terjadi klaim asuransi. Asuransi dan gaya hidup. Makin kompleksnya gaya hidup di zaman modern ini membuat asuransi menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang beberapa waktu belakangan ini. Kesadaran ikut asuransi yang makin besar ini tentu menarik untuk dicermati karena masyarakat juga makin sadar bahwa ikut asuransi membuat mereka lebih nyaman dari risiko yang mengancam banyak hal, seperti misalnya jiwa, benda-benda yang dimiliki, kesehatan, bahkan usaha yang dijalankan. Latar belakang diperlukannya broker asuransi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk asuransi yang reliabel serta kompetitif, tak heran semakin banyak penawaran yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini tentu adalah sesuatu yang positif, sebab dengan demikian orang bisa punya lebih banyak pilihan perusahaan serta produk asuransi seperti apa yang sedang dibutuhkan. Namun di balik itu, tentu persaingan antara perusahaan penyedia layanan asuransi jadi semakin ketat. Persaingan ini berimbas pada semakin tingginya angka laporan di mana beberapa nasabah merasa dirugikan oleh pihak asuransi. Untuk menghindari ini, selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi, dibentuklah apa yang disebut broker asuransi. Broker asuransi biasa disebut sebagai pialang asuransi dan berbeda dengan broker atau pialang dalam terminologi forex atau perdagangan efek. Broker asuransi. Secara garis besar, broker asuransi adalah sebuah badan yang dibentuk untuk membantu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi di mana nasabah tersebut tercantum namanya sebagai pemegang polis. Broker asuransi dalam kapasitasnya sebagai badan yang melindungi kepentingan masyarakat luas dibentuk oleh pemerintah secara langsung. Ini adalah wujud dari kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan jaminan
serta perlindungan terhadap para pengguna asuransi di seluruh negara. Broker asuransi ini adalah badan di bawah bentukan pemerintah, sehingga fungsinya adalah dalam kapasitas sebagai institusi dan tak bisa digantikan dengan kerja perseorangan, berbeda dengan agen asuransi. Agen asuransi adalah seseorang yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan sebuah kepentingan profesional untuk mewakili sebuah perusahaan asuransi dalam mempresentasikan produk-produk yang menjadi layanannya. Broker asuransi secara garis besar adalah melindungi kepentingan tertanggung atau nasabah sebuah perusahaan asuransi. Tugas dan fungsi broker asuransi. Rincian tugas broker asuransi menurut undang-undang adalah: 1. Melakukan identifikasi terhadap segala bentuk usaha-usaha penghilangan, pengurangan, serta menghindarkan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kedua, sesuai dengan kebutuhan tertanggung, broker asuransi harus mempersiapkan serta membuat desain kontrak asuransi yang paling cocok dan kompetitif. Ketiga, membantu memilihkan penanggung bagi tertanggung atau klien asuransi yang aman. Keempat, menjembatani pemilihan dan negosiasi tingkat premi antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan klien asuransi atau tertanggung. Kelima, selama polis berjalan, broker asuransi bertanggung jawab untuk menjalankan risk inspection serta administrasi program, termasuk melakukan claim management service. Keenam, dalam satu waktu tertentu, pihak broker asuransi bisa juga menjalankan negosiasi klaim atas nama tertanggung. Ketujuh, melakukan administrasi serta penelitian asuransi. Dana operasi broker asuransi. Ketujuh hal yang menjadi tugas broker asuransi ini masih juga dilengkapi dengan tanggung jawab serta kewenangannya. Tapi bila ada pertanyaan dari mana sebuah broker asuransi mendapatkan dana beroperasi, apakah menarik bayaran dari kliennya? Jawabannya adalah tidak. Broker asuransi tidak menarik bayaran atas layanan terkait dengan tugasnya. Broker asuransi mendapatkan komisi brokerage dari pihak penanggung, dari pihak perusahaan asuransi sebagai kompensasi atas risiko yang ditempatkannya. Menggunakan broker asuransi, pihak tertanggung mendatangi pihak broker asuransi untuk mendapatkan placing slip. Dengan adanya placing slip ini, maka pengisian application form tak diperlukan karena broker asuransi sudah mengantongi hasil survei sebagai pedoman kerjanya. Broker asuransi akan langsung bekerja setelah placing slip diserahkan oleh tertanggung. Dengan ini maka waktu untuk mengurusi urusan klaim dan hal lain terkait masalah antara pihak tertanggung dan penanggung bisa lebih singkat. Ketiga, begitu mudahnya cara untuk mengurusi urusan asuransi antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi dapat terjadi karena broker asuransi bekerja berdasarkan kewenangan yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah serta diatur undang-undang.
Tanggung jawab broker asuransi. 1. Broker asuransi bertanggung jawab untuk memperkenalkan calon-calon klien dengan strategi manajemen risiko. Dengan demikian, maka rencana asuransi yang akan dipilih dapat sesuai dengan kondisi klien, termasuk juga kondisi bisnis dan keuangan kliennya. Yang kedua, sebagai broker asuransi, hal-hal yang menyangkut strategi pemasaran efektif termasuk upsell untuk klien lama, pembaharuan sistem pembukuan, database serta catatan, bahkan pengawasan klaim dan dealing asuransi yang adil antara tertanggung dan penanggung sudah ada dalam slot tanggung jawabnya. Broker asuransi bertanggung jawab untuk menyerahkan ulasan kemajuan reguler pada setiap pihak yang berkepentingan. Keempat, tanggung jawab broker asuransi tentu juga diiringi dengan kewenangan. Kewenangan ini menjadi satu kesatuan dengan tugas, peran, serta tanggung jawab yang dibebankan dan menjadi tagihan kerja broker asuransi. Wewenang broker asuransi. 1. Broker asuransi berhak untuk menagih premi mewakili kepentingan pihak penanggung. Yang kedua, saran yang diberikan broker asuransi bersifat mutlak. Artinya baik diminta maupun tidak, sebuah broker asuransi bertanggung jawab untuk memberikan saran baik pada pihak tertanggung maupun penanggung. Ketiga, mendampingi pengacara tertanggung bila seandainya ada masalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Keempat, melakukan tuntutan pada pihak ketiga berdasar surat penunjukan atau kuasa dengan dan atau atas nama pihak tertanggung. Kelima, bila terjadi klaim besar atau general average, broker asuransi berwenang untuk menyarankan penggunaan loss atau average adjuster. 6. Bila pihak penanggung menyetujui broker asuransi dapat terlebih dahulu membayarkan klaim terhadap pihak tertanggung. Tentu saja untuk proses harus terlebih dahulu terdapat kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah mata rantai asuransi tersebut. Perbedaan broker asuransi dengan agen asuransi. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, agen asuransi adalah seseorang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang kegiatannya memberikan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Sedangkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan perusahaan broker atau pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Dengan kata lain, agen asuransi dan broker dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Sebab agen asuransi berpihak pada mewakili kepentingan perusahaan asuransi, sedangkan broker berpihak pada mewakili kepentingan tertanggung atau nasabah, atau dapat dikatakan sebagai konsultan asuransi tertanggung.
Ini adalah perbedaan agen asuransi dengan broker. Agen asuransi. 1. Agen asuransi dijalankan oleh perseorangan dengan ketentuan setiap agen asuransi hanya boleh menjadi agen dari salah satu perusahaan asuransi saja, dengan membawa berbagai produk sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menaunginya. Kedua, agen asuransi berada di pihak perusahaan asuransi atau penanggung. Ketiga, tugas agen asuransi adalah menawarkan beragam produk perusahaan asuransi, terlepas dari apakah calon nasabah membutuhkan produk tersebut ataupun tidak. Keempat, agen asuransi harus terdaftar dan berlisensi agar dapat menjual produk asuransi. Untuk asuransi jiwa, penyelenggara pendaftaran dan lisensi keagenan adalah AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Untuk asuransi umum atau kerugian, penyelenggara pendaftaran dan lisensi keagenan adalah AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kalau sebelumnya kita jelaskan agen, maka ini adalah broker atau pialang asuransi. 1. Setiap broker harus berbentuk badan hukum atau perusahaan. Dengan begitu akan memberikan kepastian kepada para nasabah agar tetap bisa menikmati pelayanan yang profesional. Yang kedua, perusahaan pialang asuransi akan diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan dan asosiasi yang menaunginya. Tujuannya agar menaikkan kredibilitas dan profesional perusahaan pialang tersebut. Ketiga, pialang asuransi bisa merekomendasikan perusahaan dan produk asuransi apapun kepada tertanggung, selama produk tersebut sesuai dengan kebutuhan tertanggung. Keempat, perusahaan pialang asuransi juga diharuskan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi yang ditawarkannya sudah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. Kelima, pialang asuransi bertugas mewakili pihak tertanggung atau nasabah. Dengan begitu, pialang asuransi diharapkan dapat dipercaya dalam melakukan negosiasi kepada pihak perusahaan asuransi dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan yang keenam adalah tugas utama pialang asuransi adalah untuk membantu nasabah mendapatkan informasi menyeluruh terhadap produk asuransi tertentu, sekaligus merekomendasikan perusahaan asuransi yang lebih tepat dan profesional. Demikianlah kuliah ke-12 kita pada hari ini. Untuk mata kuliah manajemen risiko, pahami, dengarkan berulang-ulang, dan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.